Хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины. Di hari keempat penyerangan Rusia ke Ukraina ada banyak hal yang harus diatur ulang. Di atas kertas dalam 48 jam jalan lurus maka kendaraan bisa sampai Kiev, pusat pemerintahan Ukraina dari berbagai penjuru kalau tentara Rusia dengan serangan kilat atau blitzkrieg ala Nazi dilakukan. Namun sampai saat ini sudah hampir 2 minggu, Kiev belum juga jatuh, bahkan sulit bisa didekati oleh tentara Rusia. 60 km antrian panjang mesin perang artileri milik Rusia nyangkut, stuck, tidak bisa maju. Maka kembali ke hari keempat, ternyata banyak warga sipil yang terjebak di antara perang karena Ukraina menerapkan perang kota, salah satunya menggunakan sniper main petak umpet. Rusia di dalam penginvasian tentunya tidak ingin adanya kemarahan warga sipil karena akan sulit mengelolanya nanti ketika pemimpin boneka diletakkan sebagai presiden Ukraina menggantikan Volodymyr Zelensky. Maka diturunkanlah tentara Chechnya, sebuah wilayah Federasi Rusia yang dianeksasi tahun 1994 tersebut, yang tentaranya patuh pada Moskow, sangat terlatih dan loyal. Apa yang dilakukan Putin untuk menarik rakyat dengan pasukan Chechnya tersebut? Ada 12.000 tentara Chechnya di bawah pimpinan Ramzan Kadyrov yang masuk ke Ukraina atas perintah Putin. Apa perintahnya? Melindungi warga sipil Ukraina yang terjepit di antara tembak-menembak tentara Ukraina dan tentara Rusia. Tentara Chechnya ini membantu pengungsi dan rakyat pindah ke tempat yang lebih aman. Dan benar, ketika evakuasi dilakukan, kedua belah pihak tidak menembaki tentara Chechnya karena melindungi rakyat Ukraina di pengungsian ke tempat yang aman. Sebuah strategi pintar dari Putin. Masuknya pasukan muslim Chechnya ini semacam peacekeepingnya Rusia. Tentara ini elit, killing mesin dalam perang seperti tentara Gurkhanya Inggris asal Nepal. Kelebihan pasukan Chechnya, mereka bisa main dua kaki seperti seorang samurai. Seorang samurai bisa menyabet katananya dan membunuh lawannya tanpa belas kasih. Namun, seorang samurai ketika katananya berada di dalam sarung, samurai adalah orang yang santun, diam, penuh rasa seni, dengan ritual minum teh misalnya yang sangat penuh tata krama. Itu adalah perbedaannya antara seorang samurai yang pedangnya di dalam dan pedangnya dicabut. Pasukan Chechnya mirip, ketika senjata tidak di genggaman mereka, hanya nyandar di pundak, maka sebagai pelayan rakyat mereka sangat santun, ramah, dan melayani. Selain melayani rakyat Ukraina, posisi mereka menjaga gedung-gedung amunisi Ukraina yang dikuasai Rusia sebagai base camp. Namun tetap tugas utamanya melindungi sivilian. Lalu kita semua tahu bahwa missionaries, tentara swasta sebanyak 16.000 orang lebih sudah masuk ke Ukraina, membantu 500.000 tentara dan polisi Ukraina, ditambah warga sipil yang dipersenjatai armor perang lebih dari 100.000 orang. Tentara Rusia masuk dengan 200.000 tentara, sementara 30%-nya mengurusi logistik. Secara jumlah sungguhnya mereka outnumber atau kalah jumlah dengan tentara Ukraina dan pejuang Ukraina. Dan ini terlihat strategi Rusia mulai melakukan. Karena hal ini terlihat strategi Rusia berubah, mulai melakukan strategi bumi hangus. Ukraina semakin lama tidak tunduk dengan Rusia, Ukraina disiriahkan, diratakan. Strategi Ukraina yang melakukan serangan satuan insurgency style of war tidak bisa tidak dilawan insurgency. Sniper dilawan sniper, gerilya dilawan gerilya. Dengan itu, setelah pasukan Chechnya masuk di hari keempat perang, maka di hari ke-10 pasukan gerilya kota, tentara Suriah masuk. Tentara Suriah berhasil meredam tentara ISIS buatan Israel, Amerika, dan Inggris itu dengan strategi perang kota. Maka tentara Suriah tugas utamanya adalah melawan missionaries dan serangan insurgensi pejuang Ukraina tersebut. Menarik memang membahas perang Ukraina ini. Strategi Putin menggunakan pasukan Chechnya terbukti efektif mengambil hati masyarakat Ukraina, dan strategi perang gerilya kota, sniper lawan sniper, disiapkan pasukan Suriah yang juga kategorinya adalah pasukan bayaran missionaries. Siapapun pemenangnya di perang Ukraina ini saat ini belum bisa terlihat. Yang pasti perang ini akan panjang. Yang pasti kalau panjang, sanksi ekonomi terhadap Rusia akan berdampak. Sebagaimana kita ketahui, dunia sudah kecanduan fosil oil atau minyak bumi. 3 besar produsen dan pemilik cadangan minyak bumi terbesar adalah Amerika, Rusia, dan Arab Saudi. 60% Eropa Barat bergantung pada Rusia. Dan ketika Rusia mengurangi produksi untuk menyuplai Eropa Barat, siap-siap chaos dunia Barat. Perang Dunia Ketiga kah akhirnya?
Biden membanjiri ekonomi dalam negeri Amerika dengan stimulus keuangan 1,9 triliun dolar atau kalau orang awam membacanya printing money, maka Tiongkok juga pakai strategi yang sama, namun beda target market. Kita setuju tidak setuju, tahu sekali Tiongkok adalah negara agresor ekonomi. Cirinya kalau ada perusahaan BUMN Tiongkok di suatu negara, itu artinya negara tersebut sedang diagresi ekonominya, bukan agresi militer, cara penjajah atau cara Amerika yang kuno itu. Namun sekali lagi adalah agresi ekonomi. Setelah agresi ekonomi atau serangan ekonomi, maka negara tersebut dikolonialisasi. Sumber daya alam negara tersebut pasti dikeruk habis. Yang kedua adalah kalau ada digital marketplace milik Tiongkok di suatu negara, baik tadinya milik lokal lalu diambil oleh Tiongkok, itu pastinya pasarnya negara tersebut sedang diagresi, sedang diserang. Pasar sebuah negara diserang, awalnya pasarnya dulu dikuasai, lalu jaringan distribusinya dikuasai, kemudian jaringan produk Tiongkok masuk. Kemudian ketika sistem pembayaran non-tunai asing masuk atau pembayaran non-tunai milik lokal kemudian dicaplok Tiongkok langsung atau tidak langsung, ini artinya sistem keuangan negara tersebut sedang diagresi. Semua ini terbungkus rapih dengan propaganda manisnya nanti ekonomi suatu negara tersebut jika bergabung dengan Tiongkok nantinya akan indah. Itu janjinya mereka, itu persepsi yang diberikan oleh mereka. Tapi nanti negara tadi suatu hari mereka jadi tua. Nanti negara yang diagresi tadi jadi kurus. Negara yang dikoloni jadi jelek, tak terawat karena nggak ada biaya maintenance, nggak ada biaya krim malam, nggak ada biaya sunblock, nggak ada biaya PRP, nggak dikrimbat rambutnya, nggak dipilates bodinya, nggak dikasih makan sehat tubuhnya. Begitu tua, jelek, penyakitan, pindahlah Tiongkok tadi cari bini baru. Sama, nggak bakal dirawat juga mereka. Ya dipakai terus aja sampai kering. Sedulur, perlukah kita urai apa sih yang negara tersebut atau negara selir-selir Tiongkok itu dikerjainnya? Juga ada pertanyaan, kok banyak sih negara mau jadi selirnya dan harus melayani kaisar Tiongkok tersebut? Strategi ekonominya ya sama seperti informasi di awal, dengan printing money. Itulah mengapa kita katakan berkali-kali, siapa negara yang pakai MMT? Ya hanya Tiongkok dan Amerika. Negara lain pakai teori ekonominya Adam Smith, pakai John Maynard Keynes, pakai ilmu-ilmu itu dah. Lalu bagaimana cara agar setelah SDA sebuah negara sudah di tangan, agresi berikutnya adalah pasar digital atau marketplace, dan setelah itu apa lagi? Yang dilakukan adalah mencekik ekonomi kelas bawah dengan mendapatkan dolar dari negara yang diagresi agar kering mata uang internasionalnya, agar kering mata uang multi currency negara yang diagresi tersebut. Tiongkok memberikan insentif di dalam negerinya. Insentif setiap dapat dolar dibayar renminbi 3 kali lipat. Misalnya baju batik dicetak di Tiongkok, dijual di marketplace. Batik Indonesia, buatan Indonesia, harga pasarannya adalah Rp150.000 untuk atasan. HPP Garment di Solo katakan Rp80.000. HPP ini harga pokok di mana-mana di seluruh dunia ya 11-12 lah. Pasti orang semua bahannya sama, hitung-hitungannya pasti sama. Di marketplace tadi dijual Rp50.000 loh atasan tadi. Itu pabrik di seluruh dunia juga bingung. Mereka bisa jual Rp50.000 di bawah HPP. Apa untung? Jadi panik lah para reseller. Borong barang Cina tadi, borong barang Tiongkok tadi, jual di offline, jual di online, di tempat lain harganya Rp80.000. Pabrik di Pekalongan, pabrik di Solo, pabrik di Bandung, kemudian ya mati bertumbangan. Produksinya nggak ada yang nelen, nggak ada yang beli. Itulah strategi membunuh produksi, membunuh ekonomi UKM di sebuah negara. Lalu si pengusaha Tiongkok yang dapat $4 per baju tadi, untung dagangnya bagaimana? Oh ya rugi kalau secara dagang. Modal dia kan tetap aja Rp80.000. Tetapi ketika $4 tadi uangnya masuk ke Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok, dolar tadi bukan diberikan dolar, tapi diberikan renminbi yang nilainya 3 kali lipat dari nilai yuan terhadap dolar, alias mereka dapat sekitar $12 atau Rp150.000. Jadi modal tetap Rp80.000, jual dapat Rp150.000 karena dolarnya dikali 3 kan terhadap renminbi. Ya untung juga pedagangnya. Di sini dolar masuk Tiongkok dan renminbi dicetak aja, kasih ke rakyatnya sendiri. Toh untuk sektor produksi, Tiongkok print money renminbi 3 kali lipat transaksi dolar masuk ke Tiongkok. Itu kuncinya. Disinilah pedagang untung. Underlying printing renminbinya ada 2. 1, dolar yang nilainya sepertiga, sisanya manufaktur Tiongkok, sektor produktif, nggak bakal inflasi. Itulah teori MMT. Dengan satu strategi printing money, Tiongkok dapat dolar, Tiongkok dapat meningkatkan produksi, Tiongkok mematikan UKM negara koloninya, dan bisnis Tiongkok terus menyedot wilayah-wilayah lainnya lagi. Simpel kan bernegaranya mereka? Kok beginian aja nggak bisa ditiru sih?
sih? Tempe bener. Nyampe nggak sih ilmu beginian ke pejabat ekonomi dan keuangan negara? Oke lah, sing sabar ya kaum new mind. Kita nonton aja old mind mainin negara. Walau nggak enak nontonnya, agak wahgu, kikuk. Хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины. Di hari keempat penyerangan Rusia ke Ukraina ada banyak hal yang harus diatur ulang. Di atas kertas dalam 48 jam jalan lurus maka kendaraan bisa sampai Kiev, pusat pemerintahan Ukraina, dari berbagai penjuru kalau tentara Rusia dengan serangan kilat atau blitzkrieg ala Nazi dilakukan. Namun sampai saat ini sudah hampir 2 minggu Kiev belum juga jatuh, bahkan sulit bisa didekati oleh tentara Rusia. 60 km antrian panjang mesin perang artileri milik Rusia nyangkut, stuck, tidak bisa maju. Maka kembali ke hari keempat, ternyata banyak warga sipil yang terjebak di antara perang karena Ukraina menerapkan perang kota, salah satunya menggunakan sniper, main petak umpet. Rusia di dalam penginvasian tentunya tidak ingin adanya kemarahan warga sipil karena akan sulit mengelolanya nanti ketika pemimpin boneka diletakkan sebagai presiden Ukraina menggantikan Volodymyr Zelensky. Maka diturunkanlah tentara Chechnya, sebuah wilayah Federasi Rusia yang dianeksasi tahun 1994 tersebut, yang tentaranya patuh pada Moskow, sangat terlatih dan loyal. Apa yang dilakukan Putin untuk menarik rakyat dengan pasukan Chechnya tersebut? Ada 12.000 tentara Chechnya di bawah pimpinan Ramzan Kadyrov yang masuk ke Ukraina atas perintah Putin. Apa perintahnya? Melindungi warga sipil Ukraina yang terjepit di antara tembak-menembak tentara Ukraina dan tentara Rusia. Tentara Chechnya ini membantu pengungsi dan rakyat pindah ke tempat yang lebih aman. Dan benar, ketika evakuasi dilakukan, kedua belah pihak tidak menembaki tentara Chechnya karena melindungi rakyat Ukraina di pengungsian ke tempat yang aman. Sebuah strategi pintar dari Putin. Masuknya pasukan muslim Chechnya ini semacam peacekeepingnya Rusia. Tentara ini elit, killing mesin dalam perang seperti tentara Gurkhanya Inggris asal Nepal. Kelebihan pasukan Chechnya, mereka bisa main dua kaki seperti seorang samurai. Seorang samurai bisa menyabet katananya dan membunuh lawannya tanpa belas kasih. Namun, seorang samurai ketika katananya berada di dalam sarung, samurai adalah orang yang santun, diam, penuh rasa seni, dengan ritual minum teh misalnya yang sangat penuh tata krama. Itu adalah perbedaannya antara seorang samurai yang pedangnya di dalam dan pedangnya dicabut. Pasukan Chechnya mirip. Ketika senjata tidak di genggaman mereka, hanya nyandar di pundak, maka sebagai pelayan rakyat mereka sangat santun, ramah, dan melayani. Selain melayani rakyat Ukraina, posisi mereka menjaga gedung-gedung amunisi Ukraina yang dikuasai Rusia sebagai base camp. Namun tetap tugas utamanya melindungi sivilian. Lalu, kita semua tahu bahwa misionaris tentara swasta sebanyak 16.000 orang lebih sudah masuk ke Ukraina, membantu 500.000 tentara dan polisi Ukraina, ditambah warga sipil yang dipersenjatai armor perang lebih dari 100.000 orang. Tentara Rusia masuk dengan 200.000 tentara, sementara 30%-nya mengurusi logistik. Secara jumlah, sungguhnya mereka outnumber atau kalah jumlah dengan tentara Ukraina dan pejuang Ukraina. Dan ini terlihat strategi Rusia mulai melakukan. Karena hal ini terlihat strategi Rusia berubah, mulai melakukan strategi bumi hangus. Ukraina semakin lama tidak tunduk dengan Rusia, Ukraina disyriahkan, diratakan. Strategi Ukraina yang melakukan serangan satuan insurgency style of war tidak bisa tidak dilawan insurgency. Sniper dilawan sniper, gerilya dilawan gerilya. Dengan itu, setelah pasukan Chechnya masuk di hari keempat perang, maka di hari ke-10 pasukan gerilya kota, tentara Suriah masuk. Tentara Suriah berhasil meredam tentara ISIS buatan Israel, Amerika, dan Inggris itu dengan strategi perang kota. Maka tentara Suriah tugas utamanya adalah melawan misionaris dan serangan insurgensi pejuang Ukraina tersebut. Menarik memang membahas perang Ukraina ini. Strategi Putin menggunakan pasukan Chechnya terbukti efektif mengambil hati masyarakat Ukraina dan